Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatus Saada, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai manajemen portofolio dan investasi syariah, yang merupakan tugas yang diamanahkan oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMM. Nah, langsung saja mari kita simak dan bahas apa itu manajemen portofolio dan investasi syariah. Berikut videonya. What is a portfolio? Menurut Bapak Husnan, tahun 2003 menjelaskan, portofolio merupakan sekumpulan investasi. Nah, di tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas yang nantinya akan dipilih dan berapa proporsi yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Nah, pemilihan sekuritas ini dimaksudkan guna untuk mengurangi risiko yang ditanggung dalam melakukan investasi. Nah, yang kedua yaitu portofolio merupakan kombinasi kepemilikan dua saham perusahaan yang berbeda agar investor bisa meraih return optimasi sekaligus dapat memperkecil risiko melalui diversifikasi. Yang ketiga, portofolio dapat diartikan sebagai kombinasi atau gabungan berbagai aktiva. Nah, aktiva ini dapat diartikan sebagai investasi surat berharga finansial, yaitu berupa deposito, properti, obligasi, saham, ataupun bentuk suatu sasaran umum investasi. Nah, lanjut. Tujuan portofolio investasi. Nah, tujuan adanya portofolio investasi ialah merupakan gambaran dalam melakukan diversifikasi risiko yang nantinya akan ditanggung dalam sebuah investasi. Sehingga jika terjadi risiko kerugian dapat berkurang karena tidak menaruh semua uang hanya dalam satu instrumen investasi. Jadi sama halnya portofolio investasi ini merupakan aturan atau mengatur risiko dalam sebuah investasi. Nah, selanjutnya yakni sumber-sumber dana dalam melakukan investasi. Nah, untuk melakukan suatu investasi kita harus mempunyai dana. Nah, dana tersebut bisa dari aset yang dimiliki saat ini atau tabungan atau pinjaman dari pihak lain. Nah, tadi kita sudah mengetahui sumber-sumber dana dalam melakukan investasi. Nah, selanjutnya ada 7 jenis dalam melakukan investasi syariah, yakni yang pertama investasi saham, yang kedua yakni reksadana, yang ketiga obligasi, yang keempat deposito, yang kelima investasi emas, yang keenam investasi properti, yang ketujuh yakni P2P lending. Dalam melakukan investasi portofolio terdapat 5 langkah. Yang pertama, melakukan kebijakan investasi. Nah, di tahap awal pengambilan keputusan, investor perlu menetapkan tujuannya, mengingat adanya kolerasi antara risiko dan profitabilitas. Langkah kedua yakni analisis sekuritas. Nah, di analisis sekuritas ini terdapat 2 filosofi. Pendapatan pertama menyatakan bahwa sekuritas menjadi misprice. Harganya salah, atau bisa saja harganya terlalu tinggi atau harganya terlalu rendah. Nah, pendapatan yang kedua menyatakan bahwa pasar modal adalah efisien. Langkah yang ketiga ialah pembentukan portofolio. Nah, hal ini menyangkut sekuritas mana yang akan dipilih dalam melakukan pembentukan portofolio. Dan langkah keempat ialah melakukan revisi portofolio. Nah, jika terdapat kesalahan atau ada beberapa yang harus dihapus dalam tahap sebelumnya tadi, maka perlu adanya revisi portofolio. Nah, yang kelima ialah evaluasi kinerja portofolio atau evaluasi hasil akhir. Baik, selanjutnya ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio. Yang pertama ialah expected rate of return atau bisa disebut tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, tingkat pengembalian yang diharapkan ini yang mana kemampuan perusahaan dalam menentukan tingkat investasi yang diharapkan. Hal ini sangat berpengaruh bagi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, faktor yang mempengaruhi yang kedua ialah kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi internal merupakan faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan. Yang pertama ialah tingkat efisien.
Yang kedua ialah kualitas SDM, yang ketiga ialah teknologi yang digunakan. Nah, sedangkan kondisi eksternal perusahaan perlu adanya pertimbangan dalam pengambilan keputusan akan investasi, terutama ialah perkiraan tentang produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional serta tingkat inflasi yang terjadi. Faktor yang ketiga ialah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan ramalan ini ialah ramalan bahwa harga-harga akan tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan pendapatan masyarakat akan bertambah dan berkembang lebih cepat. Nah, yang keempat ialah tingkat bunga. Tingkat bunga ini menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan atau profit bagi pengusaha. Nah, faktor yang kelima ialah biaya investasi. Nah, biaya investasi ini yang paling menentukan tingkat biaya dalam tingkat bunga pinjaman. Nah, maksudnya ialah biaya investasi ini yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman, karena semakin tinggi bunganya maka biaya investasi semakin mahal, begitu. Nah, yang terakhir ialah tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Nah, hubungan antara pendapatan nasional dan investasi menunjukkan bahwa pendapatan hubungan yang cukup erat di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, sekian pemaparan saya mengenai manajemen portofolio dan investasi syariah. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.